Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrifil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Salah satunya kenikmatan sehat sehingga kita semua dipertemukan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan rezekinya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, dalam hidup ini perjalanan yang kita tempuh pasti tidak lepas yang namanya cobaan hidup. Manusia yang hidup di muka bumi ini pasti memiliki ujian yang silih berganti, baik itu berupa perekonomian, kekeluargaan, dan bisa saja berupa sakit dan macam-macam ujian lainnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ujian yang menimpa manusia ialah bentuk untuk menguji sampai mana kualitas imun kita. Oleh karena itu, apapun ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat menjalankannya dengan sabar. Yang mana sabar berasal dari bahasa Arab yaitu sabara, yang berarti tidak tergesa-gesa, tidak membalas, menunggu dengan tenang, dan tidak munawwarah. Sikap yang tentu perlu bagi umat muslim karena sabar tentunya memberikan banyak dampak positif bagi kita semua yang menerapkannya. Untuk itu, jika ujian datang dalam kehidupan kita, baik itu berupa berat ataupun tidak, kita harus menyikapinya dengan sabar. Karena sabar bukan hanya mengangkat derajat kita, melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sabar adalah bagian dari iman yang merupakan kepala dari tubuh. Perilaku sabar ini telah banyak dikaji, terutama dalam segi psikologi. Adapun sabar dalam perspektif biologi adalah pengendalian diri, di mana seseorang akan mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa untuk tetap menjaga kebaikan. Ada juga perilaku untuk menerima kenyataan, sikap untuk berpikir panjang, sikap gigih atau tidak putus asa, dan ada banyak poin lainnya yang masuk dalam segi psikologi. Kesimpulan dari sikap sabar yang seperti yang sudah saya jelaskan di atas, jika kita mendapatkan sebuah ujian, bisa menyikapinya dengan kesabaran, karena kesabaran bukan hanya dalam soal ketenangan yang didapat, tapi bersabar maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini hamba tersebut benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bersabar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah menjadi penyebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi suatu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya dengan ikhlas. Dan juga semoga kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang digolongkan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah tersampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.